Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you all in a good condition. Okay, before we start our study, let's pray by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 dan subtema 2, muatan pelajaran PKM. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap terapkan 2I. Tingkatkan iman dan tingkatkan imun, serta melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu 1. Faktor letak geografis. Negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. 2. Faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. 3. Faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Masih ingatkah kalian bunyi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 2. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. 3. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. 4. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. 5. Turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keragaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan.
Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku, agama, dan kepercayaan. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di dalam masyarakat. Menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan tersebut antara lain: 1. Kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Mata pencaharian. Penampakan alam yang beragam memengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. 3. Teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. 4. Kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. 5. Pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. 6. Bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Oleh sebab itu, kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka. Salah satu upaya menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah lagu syukur. Perhatikan dan ikuti cuplikan lirik lagu syukur berikut ini. Hati ikhlasku penuh akan
Syair lagu syukur tersebut menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Kita juga harus meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan semangat persatuan. Teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat untuk murojaah, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Okay, let's close our study today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.